Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengembangkan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengembangkan sesama kita. Ketika kita berusaha mengembangkan sesama kita, itu bukanlah hal yang mudah. Belum tentu kita siap, bisa, atau mau mengembangkan orang lain. Karena syarat yang utama, kita perlu membenahi diri kita terlebih dahulu. Dalam berbagai bidang, jika kita ingin berbuat lebih banyak bagi orang lain, kita harus berbuat lebih banyak bagi diri kita sendiri. Begitu juga dalam proses mentoring, kita bisa mengajarkan apa yang kita tahu. Namun kita hanya bisa mencetak pribadi-pribadi yang sama dengan diri kita. Pakar kepemimpinan Warren Bennis dan Nanus Bear berbicara, kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilanlah yang membedakan pemimpin dan pengikutnya. Dalam membantu orang lain mengembangkan dirinya sendiri, hal pertama yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri adalah meningkatkan dan mengembangkan diri kita sendiri. Jika kita sudah bertumbuh dan mengembangkan diri, barulah kita bisa membantu orang lain mengembangkan hal yang sama. Sama seperti orang lain tidak mengikuti seseorang yang kemampuan memimpinnya lebih rendah, mereka pun tidak akan belajar bertumbuh dari seseorang yang tidak bertumbuh. Selain harus berada di level pertumbuhan yang tertinggi, kita juga harus terus-menerus bertumbuh. Mungkin kita masih ingat ketika kita dulu mahasiswa melihat guru ketika kita di SMA, di mana guru atau dosen tersebut hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran berpuluh-puluh tahun yang sama, tidak ada perkembangan. Kita pasti tidak menyukai pelajaran seperti itu. Albert Schweitzer menegaskan, rahasia besar kesuksesan adalah menjalani hidup sebagai orang yang tak pernah kehabisan bahan bakar. Kita bila ingin mengembangkan kepribadian sesama kita, kita harus menetapkan tujuan terus belajar supaya bahan bakar kita tidak pernah habis. Kita harus mengisi baterai kita. Kita harus mengisi energi kehidupan kita dengan cara kita terus bertumbuh dan berkembang. Dan kita harus bisa terus membereskan segala sesuatu dengan lebih baik. Nah, untuk menguji apakah kita terus bertumbuh, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah masih ada yang kita nantikan dengan antusias? Jika kita bisa memikirkan apapun atau melihat ke depan, saya ulangi, apabila kita hanya melihat hal-hal ke belakang saja dan tidak melihat ke depan, maka kita sebenarnya sedang berhenti bertumbuh. Telah dikatakan, rintangan terbesar dalam penemuan bukanlah kebodohan, tetapi ilusi pengetahuan. Banyak orang melupakan pentingnya tetap bertumbuh secara pribadi setelah menamatkan pendidikan formal. Namun, jangan biarkan itu terjadi pada kita. Mulailah hari ini, jadikan pertumbuhan, jadikan pengembangan kepribadian sebagai salah satu dari prioritas kita. Jangan sia-siakan waktu. Lihat penulis dan pemikir Skotlandia, Thomas Carlyle. Dia berbicara seperti ini. Kehidupan adalah secercah kilauan waktu di antara dua kekekalan. Tidak ada
kesempatan kedua bagi kita untuk selamanya. Setiap hari yang kita lalui tanpa bertumbuh secara pribadi adalah kesempatan yang lenyap untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan orang lain. Salam pengembangan kepribadian, salam sukses dari Mr. Sorcha.